Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. NIM saya 1803041443. Baiklah, saya akan membacakan hasil rangkuman UTS perilaku konsumen saya. Yang pertama yaitu bagaimana perubahan perilaku konsumen saat terjadi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan banyak perubahan. Aktivitas di luar rumah dibatasi. Sebagian besar kegiatan dilakukan secara online. Akibatnya, perilaku masyarakat pun ikut berubah, termasuk dalam perannya sebagai konsumen. Perubahan perilaku konsumen tidak hanya sebatas pada barang yang dibeli saja, tetapi juga pada bagaimana konsumen mencari dan memesan barang tersebut. Perubahan ini diprediksi akan secara permanen membentuk perilaku dan kebiasaan baru bahkan setelah pandemi berakhir. Bisnis pun berlomba-lomba untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen lewat berbagai cara. Oleh karena itu, sebagai pebisnis perlu mengetahui perilaku konsumen yang baru agar dapat bertahan dan bersaing dengan kompetitor serta menyesuaikan strategi bisnis ke depannya. Adanya pandemi ini membuat masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan mereka maupun orang-orang terdekat. Berikut perubahan perilaku konsumen akibat COVID-19. Yang pertama yaitu fokus pada harga dan kebutuhan. Dengan dampak COVID-19 pada perekonomian, daya beli masyarakat pun cenderung menurun. Konsumen jadi lebih memprioritaskan harga dan kebutuhan pokok seperti makanan dan produk kebersihan saat membeli barang. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang kurang esensial dikesampingkan dahulu. Kita bisa menyiasati hal ini dengan menawarkan promo, diskon, atau paket bundling untuk menarik konsumen agar tetap membeli produk yang kita jual. Yang kedua yaitu lebih sering masak. Terlalu sering membeli makanan tentu akan membuat pengeluaran jadi lebih besar. Makanya saat ini mulai muncul tren masak sendiri di rumah. Riset menunjukkan penjualan bahan pokok meningkat, begitu pula dengan peralatan masak. Orang-orang mulai mencari berbagai resep sederhana dan kreatif untuk dicoba. Perilaku ini bisa menjadi peluang bagi pembisnis kuliner sebagai salah satu kategori bisnis yang paling terdampak. Misalnya dengan menjual bahan baku, makanan beku atau frozen, atau makanan ready to eat. Yang ketiga yaitu serba online. Imbauan social distancing membuat hampir semua kegiatan dilakukan secara online, mulai dari belanja kebutuhan hingga akses layanan seperti hiburan, kesehatan, dan olahraga. Riset menyatakan belanja online akan menjadi kebiasaan baru konsumen pasca pandemi dan diprediksi akan bertahan dalam jangka panjang. Menariknya, kegiatan belanja online yang awalnya didominasi oleh generasi milenial, kini juga diperkirakan akan menyebar ke generasi-generasi lainnya seperti generasi X dan Boomer. Yang keempat yaitu layanan bebas kontak. Konsumen tentu ingin merasa aman saat bertransaksi dan menerima pesan, salah satunya dengan melakukan kontak sesedikit mungkin dengan orang lain. Maka itu, layanan dan pengiriman bebas kontak ini menjadi kenormalan baru. Yang kelima yaitu pembayaran cash. WHO menyebutkan uang tunai berpotensi menyebarkan COVID-19. Makanya saat ini banyak orang yang lebih memilih untuk melakukan pembayaran secara non-tunai atau cash. Menurut Bank Indonesia, transaksi non-tunai meningkat selama masa pandemi. Untuk beradaptasi dengan tren ini, kita bisa menawarkan pilihan pembayaran cash seperti melalui scan QR atau dompet digital. Dengan menyediakan pilihan pembayaran non-tunai, kita memberikan kemudahan bagi konsumen untuk bertransaksi dengan lebih praktis, aman, dan efisien. Yang keenam yaitu semakin peduli kesehatan. Adanya pandemi ini membuat masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan mereka maupun orang-orang terdekat. Menurut riset Nielsen, sebanyak 44% konsumen mengaku mereka menjadi lebih sering mengkonsumsi produk kesehatan. Dengan adanya corona ini, permintaan atas produk kesehatan seperti vitamin, suplemen, dan makanan sehat
dan produk kebersihan seperti sabun, tisu, dan hand sanitizer semakin meningkat. Bagi yang memiliki bisnis kuliner, salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah mengedukasi dan meyakinkan konsumenmu bahwa makanan yang kamu jual merupakan makanan sehat. Yang kedua yaitu, apakah di Indonesia terjadi panic buying? Jawabannya adalah tentu saja iya. Ini dikarenakan kurangnya kerjasama dari pemerintah, pemberitaan media yang terlalu buruk, dan warga yang mudah panik. Faktor yang menyebabkan terjadinya panic buying adalah yang pertama, spontanitas emosi dan pengaruh orang lain. Secara insting atau spontanitas, kita ikut memborong membeli bahan sembako saat melihat orang panik dan melakukan panic buying. Yang kedua yaitu tidak dapat memprediksi kapan wabah virus akan berakhir, karena tidak ada pun yang dapat memastikan jika sebuah wabah penyakit akan selesai, maka panic buying pun terjadi. Yang ketiga, pengaruh informasi media. Kemudahan informasi yang didapatkan melalui media dalam waktu cepat. Walaupun informasi tersebut hanya berupa kabar kondisi bahan sembako, secara refleks memunculkan kecemasan dan masyarakat melakukan panic buying. Yang keempat yaitu tidak ingin mengambil resiko besar. Karena informasi mengenai kondisi emergensi menjadikan masyarakat tidak ingin mengambil resiko kesulitan mendapatkan bahan sembako, sehingga melakukan panic buying. Yang terakhir yaitu menciptakan ketenangan dan mengurangi stres. Masyarakat yang melakukan panic buying akan merasakan lega dan tenang karena sudah memiliki stok persediaan sembako tanpa harus stres kekurangan bahan pangan. Yang ketiga yaitu bagaimana teknologi yang berkembang mempengaruhi perilaku belanja konsumen. Jawabannya adalah pengaruh perkembangan teknologi cukup berperan dalam merubah pola hidup masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Mengalami peningkatan dan mengikuti perkembangan zaman menjadi semi tradisional, lalu melesat menuju pola hidup yang modern. Dengan banyaknya media massa sebagai sarana dalam berkomunikasi, membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Apabila dilihat dari segi berbisnis, teknologi bisa dimanfaatkan dalam membuat dan menjualkan produk, bahkan mempermudah promosi di media elektronik maupun media sosial. Melalui promosi tersebut, tidak hanya bisa mengetahui informasi secara detail, tetapi juga bisa memesan produk tersebut melalui aplikasi yang tersedia seperti Shopee, Lazada, Instagram, Tokopedia, Gojek, Grab, dan lain-lain. Kita sebagai seorang konsumen cukup memanjakan di rumah saja dengan adanya fasilitas tersebut. Tinggal pilih produk atau makanan yang kita inginkan baru dibayar, lalu diantar ke sesuai alamat yang dituju. Baiklah, sekian dari isi rangkuman dari UTS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.